Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan akan masuk pada tahun yang baru, tahun 2025. Maka dalam kesempatan ini, saya, Pendeta Jackson Sirait dan keluarga, mengucapkan kepada saudara, selamat meninggalkan tahun yang lama, tahun 2024, dan selamat memasuki tahun 2025, yang adalah tahun pengharapan. Untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 37, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita manusia hidup dalam dimensi waktu yang terbatas. Hal itu dibuktikan oleh perjalanan hidup kita dalam sejarah hidup. Kemarin kita berjalan, yaitu tahun 2023, dan sepanjang tahun ini 2024. Dan beberapa jam lagi, kita akan masuk tahun 2025. Itu membuktikan ada batasan-batasan waktu yang harus kita lalui. Dan hal ini juga kemudian dipertegas di dalam Alkitab. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8 di sana dikatakan, untuk segala sesuatu di muka bumi ada waktunya. Demikian dalam kehidupan itu, sekali lagi kita hidup dalam limit waktu yang terbatas. Dan waktu itu dapat kita bagi menurut kurunnya, yaitu kemarin, yang adalah kenangan bagi kita semua. Hari ini, yang adalah kenyataan dan fakta hidup yang harus kita hadapi. Dan besok, yang adalah harapan bagi kita. Dalam menjalani waktu-waktu kehidupan kemarin, hari ini, dan besok tersebut, banyak di antara manusia yang tidak bijak memakai dan menikmati tiap waktu yang ada tersebut. Ada yang menjalani kehidupan pada masa sekarang ini tidak dapat bersuka cita karena dia terikat oleh masa lalu. Mungkin masa bahagia atau masa-masa senang, tetapi bisa juga trauma masa lalu akan penderitaan dan kesusahan-kesusahan yang dihadapi. Sehingga karena itu, mereka tidak bersyukur dan tidak dapat menikmati masa sekarang. Kenangan indah pada masa lalu, ada orang yang mengikat dia di masa lalu, sehingga segala sesuatu hal yang terjadi pada hari ini dilihatnya buruk. Dia selalu mengatakan lebih indah dulunya, lebih baik tahun kemarin, lebih enak ketika kita masih berkumpul tahun lalu. Kenangan manis yang demikian sekali lagi membutakan matanya melihat bahwa hari ini berkat melimpah dan ada sukacita yang disediakan Tuhan. Ada juga orang karena trauma pada masa lalu, tidak dapat melihat hal yang baik pada hari ini, dan enggan melakukan segala sesuatu yang baik.
Dia takut gagal, dia takut rugi, dia takut menderita karena pengalaman masa pahit pada masa lalunya. Tetapi ada juga orang yang enggan melangkah dan tidak melakukan apa-apa pada masa sekarang ini karena terlalu banyak menghayal akan masa depan. Dia hanya hidup berangan-angan, berandai-andai dalam kehidupan dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian waktu dapat juga dibagi menurut hal yang terjadi di dalam Alkitab, yaitu diterjemahkan dengan kata kronos dan juga kairos. Kata kronos adalah waktu yang berulang, seperti bulan, minggu, hari, itu dapat berulang-ulang seperti kronologi. Tapi ada juga satu waktu yang tidak dapat diulang lagi yang dikatakan dengan kairos, yaitu kesempatan. Kesempatan 1 tahun ini telah berlalu. Bapak, Ibu, Saudaraku, mungkin ada hal yang baik yang harus kita lakukan, sudah kita lewatkan. Waktunya sekarang bukan untuk menyesali lagi, tapi melakukan evaluasi supaya tahun 2025 kesempatan yang ada dapat kita lakukan. Maka dalam segala situasi yang kurang bijak memakai waktu itu, kita harus berdoa seperti Musa yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Maka dengan tuntunan Roh Kudus, ketika kita diajar untuk menghitung waktu sedemikian, hal yang harus kita lakukan dengan bijak yang pertama ketika kita sudah sampai di penghujung tahun ini, pertama sekali bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita berhenti sebentar, kita harus melihat mulai dari awal tahun 2024, kita menghitung berkat yang melimpah dari Tuhan. Dengan menghitung berkatnya, kita pasti bersyukur hari ini. Kemudian sepanjang perjalanan itu kita telah melewati suka dan duka. Dan kita harus mengatakan, bila kita tiba di sini sekarang ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Maka hari ini kita wajib bersaksi dan mengatakan, Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Dan dalam perjalanan kehidupan ini tentu kita melihat ada hal-hal yang tidak adil menurut konsep berpikir kita. Ada orang yang berhasil karena kejahatan-kejahatan, penipuan-penipuan, pencurian-pencurian, korupsi-korupsi yang dilakukan. Bisa saja karena melihat itu hati kita marah dan merasa Tuhan tidak adil dan tidak menegakkan hukumnya. Sementara kita yang jujur dan bekerja keras, hidup kita biasa-biasa saja. Tapi hari ini kita mau diingatkan, tanggung jawab kita melakukan hal yang baik. Iman percaya kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan segala hal yang terbaik bagi kita. Dan kita juga harus memberikan penghakiman itu kepada Allah dengan kepercayaan bahwa orang yang melakukan kejahatan pasti dihukum dan Allah pasti menegakkan hukumnya dengan sebaik-baiknya dan dengan seadil-adilnya. Maka dalam perjalanan waktu kehidupan hari ini dan menuju hari besok, kita jangan surut melakukan kebaikan-kebaikan karena orang-orang jahat di sekitar kita seolah-olah lebih berhasil. Pada akhirnya, di dalam perikop bacaan kita ini dikatakan, saudara-saudaraku, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Dan orang-orang jahat itu dikatakan mereka akan cepat lisut. Di sana saya akan bacakan mulai dari ayat 1, di sana dikatakan demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di ayat 8 dikatakan juga demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Di ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudaraku, biarpun orang melakukan kejahatan sekali lagi, jangan marah karena itu. Tugas tanggung jawab kita melakukan yang baik harus kita lakukan. Jangan juga berhenti melakukan kebaikan apabila orang-orang lain tidak mengapresiasi, tidak menghargai perbuatan-perbuatan kita yang baik. Yang kemudian, saudaraku yang terkasih, walau situasinya buruk, tetaplah melangkah dengan harapan yang pasti. Karena Tuhan menyediakan berkat masa depan bagi kita.
Di ayat penutup tadi, di ayat 11, sekali lagi saya bacakan, Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Kesejahteraan telah disediakan bagi kita. Maka di penghujung tahun ini, pertama sekali, bersyukurlah karena penyertaan Tuhan selama 1 tahun ini. Dengan melihat penyertaan Tuhan selama 1 tahun, percayalah melangkah pada saat ini, melakukan segala hal yang baik. Karena Tuhan setia menyertai kita. Tuhan yang setia menyertai kita sekarang adalah Tuhan yang menyediakan masa depan yang baik. Besok lebih indah daripada hari ini, maka tetaplah bersukacita di dalam pengharapan. Selamat melangkah dengan pasti, menyongsong masa besok yang lebih baik, memasuki tahun 2025 yang adalah tahun pengharapan, tahun yang penuh rahmat dan berkat dari Tuhan. Selamat melangkah dengan pasti bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu selama 1 tahun ini, tahun 2024. Tinggal berapa jam lagi, kami akan memasuki tahun pengharapan, tahun yang baru, tahun 2025. Kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang 2024, kiranya tetap beserta kami dalam tahun 2025 ini. Tuhan kiranya meneguhkan kami melakukan hal yang baik, agar kami tidak marah dan berbuat dosa karena orang-orang yang berdosa di sekitar kami. Tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami, setia melakukan hal yang baik. Dan biarlah Tuhan yang menegakkan keadilan-Mu bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang fasik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau melangkah dengan pasti, menjalani hari kehidupan sepanjang tahun 2025, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat meninggalkan tahun 2024, selamat memasuki tahun baru, tahun 2025. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.